Halo, selamat pagi, siang, malam, senja, petang, tengah malam kepada kalian yang ada di sana. Terima kasih kepada kalian yang sudah mampir ke channel yang absurd ini. Ya, meskipun yang nonton hanya 1 atau 2 orang, itu tidak masalah buat saya. Saya di sini ingin mengajak kalian besan, berdiskusi, santai, membicarakan hal-hal seputar makhluk gaib yang tidak penting buat kalian, tapi penting buat saya. Jika kita berbicara tentang makhluk gaib, pasti selalu dikaitkan dengan makhluk yang namanya hantu. Ya, hantu. Hantu di Indonesia sudah sangat eksis keberadaannya. Bahkan saking eksisnya, hantu ini bisa mengalahkan keeksisannya Lucinta Luna yang sudah mendunia maya. Bahkan hantu ini sudah masuk di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Dan sampai sekarang pun hantu-hantu sudah menampakkan dirinya di aplikasi terbaru, yaitu aplikasi TikTok tanpa joget-joget. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hantu ini, lebih baik kita memahami apa itu hantu. Menurut Wikipedia, hantu secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap ras, peradaban, agama, dan adat istiadat. Dalam banyak kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik maupun zat yang jahat. Apakah kalian paham dengan penjelasan Wikipedia tadi? Saya yakin masih banyak di antara kalian yang masih tidak paham. Soalnya saya juga tidak paham. Daripada kita pusing memikirkan hal yang tidak penting ini, lebih baik kita tanyakan saja kepada orang yang ber-IQ tinggi. Oke, di sebelah saya sudah ada orang yang katanya memiliki IQ tinggi. Silakan Pak, perkenalkan diri Anda. Halo, nama saya Caca. Saya di sini akan menjelaskan sudut pandang tentang hantu menurut pandangan yang sering dipercaya masyarakat dan dari sudut pandang sains menurut para ilmuwan. Pertama, mari kita bahas sudut pandang hantu menurut masyarakat. Hantu adalah sebuah kepercayaan yang diyakini masyarakat bahwa perwujudannya itu ada. Contohnya seperti ini. Jika di suatu desa terdapat 100 warga dan terjadi penampakan hantu yang dilihat oleh 5 warga, dan 5 warga yang melihat penampakan tadi menceritakan ke warga yang lain sehingga satu desa menjadi tahu bahwa di desa pernah terjadi penampakan, maka warga yang lain meyakini bahwa ada penampakan hantu di desanya, meskipun ada 5% warga yang tidak langsung percaya atau hanya percaya 50% dari cerita yang 5 warga tadi. Ada juga masyarakat yang mempercayai hantu dari cerita nenek moyang yang sudah turun-menurun dari dulu sampai sekarang. Contoh hantu masa lampau yang masih ada sampai sekarang adalah pocong, kunti, lampur, butuh ijo, genderuwo, sundel bolong, tuyul, kuyang, cewek gombel, dan para follower-followernya. Masyarakat di Indonesia juga mempercayai bahwa malam Jumat adalah malam yang sakral, dikarenakan mereka percaya bahwa malam ini para hantu dan dedemit menampakkan diri. Malam ini juga diyakini sebagai malam bagi para arwah untuk pulang ke rumah mereka. Biasanya para kerabat melakukan acara atau doa bersama seperti tahlilan dan yasinan untuk mendoakan mereka. Para orang tua juga biasanya menambahkan beberapa sandingan atau sesajen seperti makanan yang disukai para arwah. Kadang-kadang ada beberapa orang musyrik yang memanfaatkan malam Jumat ini sebagai malam untuk mencari pesugihan di tempat-tempat angker seperti pohon beringin, pohon aren, pohon jambu, pohon pisang, dan tempat angker yang memiliki energi mistis dan energi magis yang kuat. Beberapa kalangan juga mempercayai ada beberapa orang dan beberapa cara untuk melihat hantu ini, walau bukan di malam Jumat. Orang yang dapat melihat hantu ini sering kita kenal sebagai indigo. Selain indigo, ada beberapa mitos cara untuk melihat hantu ini, seperti membuka mata batin, mencukur alis, mengerok jenggot, menggunduli kepala, dan beberapa cara lainnya. Meskipun cara-cara ini belum teruji di lab ITB dan IPB, banyak masyarakat kita yang mempercayainya. Bukan hanya malam Jumat yang terkenal akan aura mistis. Beberapa orang percaya malam Minggu juga tak kalah angker. Karena pada malam Minggu ini, sejenis bangsa dedemit akan menampakkan dirinya. Biasanya bangsa dedemit ini mengambil wujud boy and woman. Mereka menampakkan diri di tempat-tempat yang ramai, misalnya kafe, taman, alun-alun, pasar malam, dan tempat-tempat yang memiliki energi spiritual yang kuat. Saat mereka mulai menampakkan diri, ada beberapa orang yang senantiasa mendoakan agar turun hujan. Mereka meyakini saat turun hujan, bangsa dedemit ini tidak akan muncul. Saya juga 100% yakin, selain dedemit ini menampakkan diri, mereka juga melakukan fotosintesis di tempat remang-remang. Anda tahu itu melakukan apa? Anda bisa coba cek sendiri di tempat remang-remang ada apa. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan
sains. Para ilmuwan di luar negeri, khususnya benua Amerika dan benua Eropa, mencoba untuk mengungkap keberadaan hantu. Mereka melakukan beberapa riset dan uji coba yang akhirnya mendapatkan hipotesa bahwa hantu dapat terlihat karena kemungkinan beberapa hal ini terjadi. Yang pertama yaitu terjadi karena ada di tempat memiliki energi medan elektromagnetik yang kuat, atau bahasa ilmuannya magnetic field. Para ilmuwan mempercayai jika kita berada di daerah yang memiliki medan magnet yang kuat, otak kita akan terpapar gelombang elektromagnetik. Hal itu menyebabkan kinerja otak sedikit terganggu. Setelah otak terkena gelombang elektromagnetik, kalian akan mengalami halusinasi yang tampak nyata. Para ilmuwan berasumsi halusinasi inilah yang sering kita simpulkan sebagai penampakan hantu itu. Yang kedua terjadi karena adanya very low frekuensi atau frekuensi rendah. Frekuensi rendah biasanya dikeluarkan oleh barang-barang elektronik tertentu. Para peneliti sudah melakukan uji coba dan hasilnya, jika infrasonik bisa membuat cara kerja otak dan saraf menjadi kacau, sehingga indera perasa kita akan mengalami halnya kejadian mistis seperti perasaan merinding. Hal ini disebabkan karena suara frekuensi rendah dapat menembus benda-benda padat seperti tubuh kita. Yang ketiga terjadi karena otak kita mengalami kelelahan. Ketika otak yang lelah kita paksa bekerja atau berpikir, kerja otak tidak 100%, sehingga di sini otak lambat mengolah informasi yang dikirim oleh mata, dan inilah yang membuat kita berasumsi bahwa objek yang kita lihat adalah hantu. Hal ini dapat terjadi ketika Anda memiliki ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan. Contohnya adalah ketakutan terhadap gelap atau ketakutan terhadap hantu. Itulah 3 hal menurut sains yang menyebabkan kita dapat melihat hantu. Jadi apakah kalian percaya hantu itu ada atau tidak? Silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, itu tadi adalah pembahasan hantu menurut sudut pandang sains dan sudut pandang masyarakat. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, apapun penampakannya jangan lupa untuk merekam. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya Jom, saya Blo, saya sendiri. Happy aja lah, bernyanyi shalala, cuek-cuek aja lah.